Prabowo Subianto yang keceplosan mengaku kalau memang ada intervensi di MK. Ya, Mas Ganjar, kita sama-sama tahu lah. Yang intervensi siapa? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya masih seputar debat perdana Capres di 2024. Prabowo Subianto yang keceplosan mengaku kalau memang ada intervensi di MK. Ya, Mas Ganjar, kita sama-sama tahu lah. Yang intervensi siapa? Mungkin untuk menyegarkan lagi ingatan pemirsa, kita simak dulu videonya berikut ini. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu. Ya, kita bukan anak kecil lagi lah, sama-sama tahu lah yang intervensi siapa, ya, yang intervensi siapa. Sampai diulang 2 kali. Ini kan mungkin dalam alam bawah sadar Prabowo, ini memang mengatakan bahwa iya, memang ada intervensi. Nah, itu kan juga kemarin sudah diputuskan oleh MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan bahwa ada pelanggaran etik dari Hakim Ketua Konstitusi, yakni Anwar Usman, yang kemudian dinyatakan melanggar kode etik. Salah satunya adalah membuka ruang intervensi dari pihak lain untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang intervensi siapa? Kemungkinan yang paling berpeluang sangat besar, satu-satunya kemungkinan, adalah orang yang punya kepentingan lebih tinggi atau punya wewenang, punya jabatan lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Siapa kira-kira? Kita bisa menebak semuanya. Kita bisa mengetahui yang paling punya wewenang lebih tinggi di negara ini adalah presiden. Dan itu kemungkinan yang paling masuk akal. Karena apa? Karena keputusan nomor 90 ini yang kemudian berbunyi Capres dan Cawapres usia minimal 40 tahun dan atau sedang menjabat dan pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu juga sangat berkepentingan dengan keluarga presiden. Bukti nyatanya bahwa Gibran, anak dari presiden ini kemudian melenggang maju menggunakan putusan nomor 90 itu. Nah, sekarang kalau misalkan banyak sekali di kalangan masyarakat yang kemudian, masa iya sih presiden kemudian mengintervensi MK? Masa iya sih Pak Jokowi kemudian mengintervensi MK? Memang kita belum membuktikan, belum terbukti. Tapi dugaan ke sana itu sangat kuat. Karena apa? Karena Presiden Jokowi adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita. Dan juga yang menjadi hakim MK ini adalah adik iparnya. Besar sekali kemungkinan yang mengintervensi adalah itu. Apalagi Presiden Jokowi dan keluarganya punya kepentingan. Ya iyalah, pasti. Nah, itulah yang secara tidak sadar kemudian ketika Prabowo ditanyakan oleh Pak Ganjar, lalu kemudian juga dengan Pak Anies ditanyakan tentang putusan MK. Itu kan kemudian secara spontan mengakui bahwa itu ya kita sama-sama dewasa lah, sudah bukan anak kecil lagi, kita juga tahu lah apa itu keputusan MK itu, bagaimana prosesnya.
Siapa yang intervensi? Secara nggak langsung mengakui itu. Dan lebih konyolnya lagi, sudah tahu dengan keputusan itu, dia kemudian melenggang dengan itu, dengan mengatakan kita harus menghormati konstitusi. Kan kampret ini. Sudah tahu itu melanggar etik. Tapi dia melenggang, melaju, memuluskan jalan Gibran dengan keputusan itu yang jelas-jelas melanggar etik. Tapi dia berdalih, kita harus melaksanakan konstitusi. Hukum yang sudah ditetapkan ini final dan mengikat. Memang, itu keputusan memang sudah tidak bisa digugat lagi. Sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Sudah final dan mengikat. Tapi secara etik, secara moral, bayangkan kita melalui proses yang tidak baik untuk menjadi sesuatu. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kita kemudian menghilangkan hak-hak orang lain? Itu kan yang lebih penting. Nah, kemudian ketika pendukungnya, tim kampanye nasional dan beberapa pendukungnya, buzzer-buzzernya mengatakan bahwa ini bukan perkara masalah cuman Gibran. Ini adalah peluang untuk anak-anak muda yang lain di masa depan, siapapun yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tapi pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju nanti di kedepannya. Gak akan mungkin kalau mereka bukan anak presiden. Nah, sekarang kita balik aja pertanyaannya. Apakah kemungkinan ini bisa terjadi? Apakah keputusan ini bisa ada kalau memang Gibran gak akan maju menjadi calon wakil presiden? Apakah keputusan ini memungkinkan untuk ada? Saya kok tidak meyakini itu. Karena memang keputusan ini bukan untuk anak muda secara keseluruhan. Khusus memang buat Gibran. Dan itu yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Jadi dia ini terjebak oleh kata-katanya sendiri. Seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Mas Pakar Mantan. Ketika orang ini sudah memasuki usia senja, lalu kemudian juga tidak bisa mengontrol emosinya. Tidak bisa menutupi apa yang selama ini menjadi karakter dia. Jadi sesuatu yang dia lakukan secara otomatis, secara spontanitas ini akan mengalir begitu saja dengan melalui alam bawah sadar. Nah, itu yang terjadi dengan Prabowo Subianto di debat kemarin. Nah, inilah yang pada akhirnya kembali lagi apa yang seperti yang selalu disampaikan oleh Gibran. Ketika ditanya apapun jawabannya, biarkan publik yang menilai. Nah, ini saatnya publik bisa menilai bagaimana seorang ini melaju dengan putusan yang melanggar etik. Lalu dia pura-pura nggak tahu, kemudian berlindung dengan dibalik menegakkan konstitusi. Coba, apa yang harus kita ambil sikap seperti ini? Kalau bagi saya, mungkin untuk Anda yang belum mempunyai sikap, belum mengambil keputusan siapa calon yang Anda pilih, bagi saya tidak akan ada celah untuk memilih pemimpin yang dari awal sudah melanggar etik. Bayangkan kalau misalkan nanti jadi pemimpin kita, undang-undang hukum tertinggi itu bisa diubah, apalagi cuma sekedar urusan remeh-temeh, apalagi cuma sekedar urusan aturan KPU, bisa dirubah. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi khawatir kalau misalkan nanti Prabowo, Gibran menjadi pemimpin di negara ini. Nah, makanya untuk itu keputusan ini sudah final, mengikat, dan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka melaju dengan hasil keputusan itu. Nah, sekarang saatnya kita mengaminkan, kita melakukan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Kalau kalian tidak suka dengan Prabowo, tidak suka dengan Gibran, jangan dipilih. Kami tidak khawatir tidak mendapatkan jabatan, kami tidak punya apa-apa. Kita wujudkan itu. Jangan pilih mereka di TPS tanggal 14 Februari mendatang. Ingat, kita punya calon pemimpin yang benar-benar punya integritas, punya kemampuan, dan pantas untuk memimpin negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Satset tastes. Nomor 3. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Prabowo yang keceplosan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Gerak cepat, Indonesia unggul.